Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan. Di hari ini hari Ahad ya. Ini pasti teman-teman semuanya libur ya. Saya lama sekali tidak menyapa satu persatu dari anggota grup kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan ini. Semoga teman-teman semuanya, mulai dari Mbak Iwin udah mulai masak, Mbak. Mbak Rona yang jauh di sana nih hari Ahad masak apa enggak kayak gitu ya. Terus kemudian siapa Dek Ratna, kemudian Dek Lia atau Neris ya, ataupun siapa lagi yang lainnya yang ada di grup ini. Semoga semuanya, oh iya Dek Nanda yang ada di Surabaya sana, gimana ini udah mudik apa belum Dek ya. Semoga kita semuanya ya yang hari ini lagi di rumah aja atau tetap ada jam kerja karena tuntutan lembur-lembur atau gimana. Semoga semuanya ya oleh Allah aktivitasnya diridhoi, artinya bukan dalam hal kemaksiatan seperti itu ya. Kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, entah nanti Ramadan sampai 30 atau 29, yang jelas ini sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kayak gitu ya. Maka kemudian harus semakin digiatkan, bukan giat ke toko-toko ya. Ya memang butuh ya kita untuk mempersiapkan untuk menyambut Syawal dengan membeli kebutuhan seperti itu, tapi jangan kemudian kita jadi terlalai dengan hal yang wajib, yaitu dengan meningkatkan ibadah ya. Bahkan kan kita dicurahkan untuk itikaf ya, untuk khususnya bagi para laki-laki kayak gitu ya, untuk diiktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita lelah dengan aktivitas yang sifatnya mubah seperti itu, tapi kemudian kita ngantuk untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus seimbangkan, menjaga ya, ditata ritme aktivitasnya kayak gitu, sehingga nanti ada porsi tenaganya untuk Allah, ada porsi tenaganya untuk diri sendiri, ada porsi tenaganya untuk yang lainnya seperti itu, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Teman-teman semuanya, sebelum saya sampaikan materi ini hari ini apa kayak gitu ya, saya perlu mengingatkan di 10 malam terakhir ini kita diperintahkan oleh Allah memperbanyak doa kayak gitu. Salah satunya doa yang disunnah untuk dibaca, yaitu yang pertama, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni kayak gitu. Allahumma ya Allah kayak itu, Allahumma innaka sesungguhnya engkau afuwwun ya, engkau itu maha pemaaf seperti itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul ya, suka memaafkan itu, tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah aku seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian doa yang kedua apa? Kita mohon kepada Allah ridho dan surganya. Kita mohon balasan ajrun atau pahala, yaitu berupa ridho Allah dan juga surganya. Doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita memohon kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, dua doa ini ya dilantunkan setiap harinya selama hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kurang ya, sehari jangan sampai, tapi terus dibaca. Kalau bisa bahkan dikhususkan wirid dengan doa ini kayak gitu. Jadi berapa kali, seperti 10 kali atau berapa kali, terserah teman-teman, mau 100 kali atau 1000 kali, terserah, nggak ada batasan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Yang penting kita memperbanyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memperbanyak amal solih di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kayak gitu.
teman-teman semuanya ya, pembahasan kita hari ini adalah sebagaimana di slide yang saya barusan share ya. Kita hari ini membahas salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, hak Allah atas rezeki yang Allah berikan ya. Jadi atas rezeki yang Allah berikan itu ada haknya Allah kayak gitu ya. Jadi bukan ternyata tidak milik kita pribadi loh kayak gitu, tapi ada haknya Allah kayak gitu ya. Ada hak Allah yang wajib ditunaikan, ada hak Allah yang sunnah untuk kita tunaikan kayak gitu. Nah, apa itu? Kita hari ini akan membahas terkait dengan infak kayak gitu ya. Berinfak atau bersedekah di bulan Ramadan ini Masya Allah ya, sangat menjamur kayak gitu ya. Banyak orang yang kemudian bersedekah takjil buka puasa ya, atau kemudian bagi-bagi parcel, terus kemudian nanti THR kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu ya di bulan Ramadan ini ya kayak gitu. Nah, kita akan membahasnya itu kayak gitu, gimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan infak itu. Ya, saya ambil judul di sini, berinfak berlipat ataukah berkurang. Maksudnya itu harta yang diinfakkan itu berlipat ataukah akan berkurang dengan dikeluarkan, dibagikan kepada yang lainnya tadi itu ya. Ternyata itu sudah ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Tapi sebelum kita masuk ke jawaban dalam Al-Qur'an kayak gitu, saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan sedekah sama infak kayak gitu ya. Jadi kalau kata sedekah kayak gitu ya, itu sifatnya lebih umum kayak gitu ya. Tidak hanya mencakup terhadap harta dan benda kayak gitu, tapi cakupannya bahkan perkataan yang baik itu adalah sedekah, membantu saudara yang lain itu adalah sedekah seperti itu ya. Nah, itu dalilnya mana kalau yang menyebutkan bahwa sedekah itu tidak hanya sekedar tidak harus berupa harta benda seperti itu. Itu adalah hadis Rasulullah. Bagi teman-teman yang punya hadis arba'in bisa dibuka ya hadisnya kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, setiap anggota badan manusia diwajibkan sedekah setiap hari manakala matahari terbit. Engkau berlaku adil terhadap dua orang adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Nah, itu hadis yang pertama yang menunjukkan bahwa makna sedekah itu sifatnya lebih umum dan lebih luas seperti itu ya. Hadis yang lain adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar kayak gitu ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya, bahwasanya ada orang-orang dari segolongan sahabat yang itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka saum sebagaimana kami saum, sedang mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka kayak gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan kayak gitu. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan mendatangi istri adalah sedekah, dan seterusnya. Ini hadisnya panjang ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim seperti itu. Nah, jadi dari dua hadis tadi itu jelas sekali ya bahwasanya sedekah itu umum seperti itu, luas sekali cakupannya. Bahkan dalam hadis yang kedua itu menjadikan orang yang nggak punya harta benda pun dia bisa bersedekah. Bersedekah dengan apa? Tasbih, tahmid, takbir kayak gitu ya. Amal ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar kayak gitu ya. Jadi itu. Jadi semua akhirnya dengan definisi sedekah yang luas sekali seperti ini, semua orang itu bisa bersedekah kayak gitu ya. Nah, nanti kalau kita masuk ke yang lebih khusus lagi kayak gitu terkait dengan sedekah berupa harta benda, nanti ada istilah yaitu berinfak kayak gitu. Nah, kalau infak nanti itu cakupannya itu adalah terkait dengan harta yang Allah berikan kayak gitu, dari rezeki yang Allah berikan kayak gitu ya.
Jadi rizki Allah berikan bisa berupa harta uang, bisa berupa harta berupa materi atau benda kayak gitu. Misalkan orang yang memiliki penghasilan berupa gaji, maka dia memiliki rezeki berupa harta gaji uang kayak gitu. Kalau dia seorang petani, dia punya sawah yang sangat luas sekali, dia panen berupa padi. Padi itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Itu adalah harta yang dia bisa infakkan dari situ kayak gitu ya. Dia bisa mengeluarkan infak dari situ. Nah, terus kemudian nanti bisa dibagi-bagi lagi ya. Jadi tadi itu kalau yang sedekah sunnah tadi itu termasuk infak tadi itu yang mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita bagikan ke yang lainnya yang sifatnya sunnah ya. Terus kemudian ada yang sedekah yang sifatnya wajib. Nah, itu yang disebut dengan zakat kayak gitu. Jadi itu klasifikasinya ya teman-teman berkaitan dengan istilah sedekah, infak, zakat kayak gitu. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini cukup ya bagi teman-teman untuk menambah pemahaman terkait dengan apa sih bedanya infak, sedekah sama zakat seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ke ayat Al-Quran sebagai jawaban dari berinfak berlipat ataukah berkurang. Secara materi yang kita miliki tentu berkurang karena kan diambil seperti itu ya. Tapi benarkah begitu di mata Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Tapi awalnya kita harus pahami, kita harus memiliki satu pemahaman yang benar ya, bahwasanya rizki itu adalah pemberian dari Allah dan Allah lah zat yang membagi-bagi rizki kepada hamba-hambanya kayak gitu ya. Jadi siapa pemilik harta itu sebenarnya? Pemilik seluruh alam ini adalah Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk manusia, termasuk harta yang kita miliki, itu sesungguhnya adalah miliknya Allah. Tapi kemudian oleh Allah diberikan sebagai hak milik kepada orang yang menerimanya melalui jalan yang halal yang pernah saya jelaskan terkait kemarin apa aja hal-hal yang bisa menjadikan kita mendapatkan harta kemarin itu ya. Masih ingat nggak teman-teman kayak gitu? Kalau lupa bisa nanti dibuka-buka lagi materi-materi yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu itu ya. Ya, jadi secara matematika seperti itu ya, memang harta kita ketika kita infakkan itu berkurang kayak gitu. Tapi ternyata Al-Quran menjawab tidak seperti matematika menjawab. Kalau matematika menjawab 10 dikurangi 5 jadi 5, 100 dikurangi 10 jadi 90, tapi ternyata matematika Allah tidak berkata begitu ya. Mari kita baca ayatnya ya. Jadi ayat menjawab terkait dengan pertanyaan berinfak berlipat ataukah berkurang itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, ternyata matematika Allah mengatakan ya, ketika kita berinfak itu diibaratkan dengan sebutir biji. Tapi diingat ya, infaknya ini menginfakkan hartanya di jalan Allah ya. Nanti di jalan Allah tafsirnya apa? Nanti kita buka tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya. Jadi kita mengulas sedikit terkait dengan matematika infak ini ya. Jadi Allah mengumpamakannya ketika kita berinfak itu seperti satu butir biji ya, yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Jadi dari 1 menjadi 7. Nah, dan setiap tangkainya itu ada 100 biji, menghasilkan 100 biji kayak gitu ya. Kemudian ya, kalau kita hitung berarti berapa? 1 kali 7, 7 dikalikan 100 menjadi 700 ya. Jadi matematika Al-Quran ya, matematika infak itu ternyata harta yang kita infakkan itu tidak
berkurang tapi malah berlipat ganda, artinya lebih banyak lagi. Nah, nanti 700 itu apakah berupa angka-angka 700 itu Allah yang maha mengetahuinya, kayak gitu. Bisa jadi tidak berupa dikembalikan, misalkan kita berinfak 10.000 kemudian menjadi 700 menjadi berapa, 10.000 dikalikan 700 berarti menjadi 7 juta kayak gitu ya. Tidak begitu seperti itu ya, tapi bisa jadi oleh Allah diserupakan dengan kesehatan sehingga kita tidak sakit, tidak perlu opname sehingga menghabiskan uang sebesar 7 juta tadi itu kayak gitu. Jadi tidak bisa kita pastikan itu uang kita akan balik berlipat 700 kali lipat, itu nggak bisa. Jadi terserah kepada Allah. Cuman ini oleh Allah digambarkan, diperumpamakan bahwasanya orang yang berinfak itu tidak akan berkurang kayak itu rezeki yang Allah berikan, tapi malah dilipat gandakan kayak gitu. Nah ini momen Ramadan di mana lebih dari 700 kali lipat ini ya, berarti kan dilipat-lipatkan lagi kayak gitu. Silahkan kemudian ini menginfakkan sebagian harta yang kita miliki seperti itu. Berapa besarnya? Semampunya dan seikhlasnya seperti itu ya. Jadi tidak ada ketentuan harus segede seberapa, sesuai dengan harta yang Allah berikan seberapa. Kalau harta yang Allah berikan segitu ya berarti segini, kalau segini berarti segini ya, dikira-kira. Tapi kalau terkait dengan sedekah wajib yaitu zakat, itu sudah ada hitungannya sendiri kayak gitu. Itu sudah ada hitungan sendiri dan harus mengikuti itu biar termasuk mengeluarkan zakat seperti itu. Nah berikutnya jadi ayat Al-Quran yang 261 tadi itu kan ada kata menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah sekarang kita buka tafsirnya, di jalan Allah itu seperti apa, biar kemudian kita itu berhak untuk mendapatkan kali lipat 700 tadi itu, bahkan yang lebih dari itu ketika kita menginfakkannya di bulan Ramadan ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ya, bahwasanya ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat kayak gitu. Jadi sudah sempat kita bahas ya ini. Nah kelanjutannya dalam tafsir ini ada yang dimaksud dengan jalan Allah tadi itu fisabilillah ya kayak gitu. Itu kalau menurut Said bin Jubair itu maknanya adalah dalam rangka taat kepada Allah, sehingga cakupannya luas kayak gitu. Semua kebaikan bisa masuk ke dalam kata infak ini kayak gitu. Jadi maksudnya setiap mengeluarkan infak untuk ketaatan kepada Allah itu bisa masuk kategori fisabilillah tadi itu. Misalkan ini menginfakkan hartanya, memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin ya, kemudian untuk memberi makanan menginfakkan hartanya untuk yatim piatu, orang-orang jompo kayak gitu, atau kemudian orang yang membutuhkan, atau kemudian ya kepada yang lainnya ya, memberi kepada tetangga atau yang lainnya kayak gitu, selama itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah itu masuk fisabilillah. Itu kalau menurut Said bin Jubair. Adapun menurut Mahful ya yang mengartikannya untuk keperluan berjihad ya. Fisabilillah di situ bermakna berjihad. Seperti apa? Ya seperti untuk membeli kendaraan tempur, persenjataan dan lain-lainnya yang itu bertujuan untuk jihad seperti itu. Jadi itu kalau menurut pendapatnya Mahful. Jadi itu dua pendapat yang terdapat dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir terkait dengan makna fisabilillah dalam ayat 261 Quran surah Al-Baqarah seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman makna dari fisabilillah. Jadi dengan penjelasan ini semoga semakin memupuk semangat kita untuk berinfak, untuk bersedekah seperti itu ya. Jadi ayat Al-Quran mulai dari 261 sampai 273 Quran surah Al-Baqarah yaitu ayat-ayat tentang infak kayak gitu ya. Jadi
di situ dijelaskan ayat-ayat tentang infak, mulai dari bagaimana tadi itu pahalanya yang dilipatkan, terus kemudian bagaimana ada berinfak biar kemudian infak itu tidak sia-sia kayak gitu ya. Jadi biar kemudian infak kita itu tidak hilang pahalanya kayak gitu ya, itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Kelanjutannya dari ini nanti teman-teman di rumah bisa buka Al-Qur'annya ya, di ayat 224 itu, atau di ayat 262 kelanjutannya dari ayat ini ya. Jadi adabnya orang yang berinfak itu yang pertama dijelaskan bahwasanya infaknya itu tidak disebut-sebut kayak gitu dan tidak menyakiti perasaan si penerima ya. Jadi Allah berfirman dalam kelanjutan ayat 261 berarti 262 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati kayak gitu. Nah, ayat ini dalam ini masih satu ayat ya. Dalam dalam tafsir Ibnu Katsir cuma dijelaskan bahwa tidak menyakiti itu artinya mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai terhadap orang yang mereka santuni kayak gitu. Itu makna tidak menyakiti kayak gitu. Jadi biar kemudian pahala infak kita itu tidak tidak hangus kayak gitu ya, maka kemudian jangan menyakiti si penerimanya. Misalkan kita ngasihkan, nih tak kasih ini tak kasih uang kayak gitu ya, dasar si misalkan menyakiti dengan menyebut kekurangan fisiknya kayak gitu, si lumoh itu si pemalas ya, diri dasar di pemalas, nih tak kasih infak kamu itu. Jadi itu omongannya itu menyakiti si orang yang diberi seperti itu ya, itu bisa menjadikan nggak ada pahalanya seperti itu. Itu diperkuat dengan ayat 264-nya ya. Jadi dalam ayat 264 itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima kayak gitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ya, makna dari ayat 264-nya itu, dengan ayat ini Allah memberitahukan bahwa amal sedekah itu pahalanya terhapus bila diiringi dengan menyebut-nyebutnya. Jadi misalkan kamu itu sudah saya kasih tak infakin, tak sedekahin, tapi tidak mau kalau aku suruh, tidak mau membantu kalau aku minta bantuan, betul. Jadi disebut-sebut, itu sudah tak kasih gini, kamu sudah tak kasih gini, disebut-sebut gitu ya. Itu bisa terhapus. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menghapus amal pahala sedekah tadi itu, menyakiti perasaan si penerimanya. Karena dijelaskan di sini ya, karena dengan menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti hati penerimanya, maka pahala sedekah menjadi terhapus oleh dosa keduanya tadi itu ya. Jadi menyakiti orang itu kan berdosa, dengan dosa itu akhirnya itu pahala menyakiti si hati orang yang menerima infak kita tadi itu kayak gitu, itu adalah dosa ya. Secara umum menyakiti orang lain itu adalah dosa kayak gitu, sehingga dosa itu yang kemudian menjadi penghalang, menjadi penghapus dari pahala sedekah kita. Nah itu ya. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan apa yang kita sedekahkan, sudah kita infakkan, ya sudah kayak gitu ya, kita serahkan urusannya kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengharap sebagaimana dijelaskan tadi dalam tafsir ya, siapa yang dia berinfak kayak gitu di jalan Allah dan mencari keridhaannya Allah, itu nanti Allah yang mengatur balasannya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau tadi terkait dengan adab dalam berinfak ya, maksudnya biar tidak terhapus pahalanya, tidak menyebut-nyebutnya dan juga tidak menyakiti si penerimanya kayak gitu. Nah berikutnya, siapa kemudian
kenapa kemudian kadang-kadang berinfak itu menjadi suatu hal yang berat untuk dilakukan kayak gitu ya. Ternyata itu ada setan-setan yang menghalangi untuk begitu. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sini bahwasanya setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu itu yaitu agar kalian kikir dengan harta yang ada di tangan kalian, sehingga kalian tidak menginfakkannya ke jalan yang diridhoi oleh Allah, seperti itu ya. Jadi itu penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi memang kadang kita mau mengeluarkan berinfak gitu, itu kadang-kadang kita mikir, oh, besok untuk apa, besok untuk ini apa gitu ya. Nah, jadi padahal kita itu memiliki masih banyak, masih cukup lah kayak gitu ya. Jadi kalau saya pernah mendengarkan salah satu tausiah dari seorang ustadz seperti ya, meskipun hanya sebutir kurma kayak gitu yang kita infakkan, itu kalau kita bisa berikan kayak gitu ya. Maksudnya meskipun hanya sebiji atau sedikit kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting kita mengeluarkan itu. Ketika kita sudah bisa menghalau gangguan setan tadi itu, menginfakkan meskipun hanya kecil, misalkan uangnya 1.000 masuk kotak infak ya kayak gitu, atau kemudian memberi hanya 1 kerupuk misalkan kayak gitu ya, itu setan itu sudah marah ya, itu sudah merasa kalah ya, itu loh ya. Tapi ketika kita itu tidak jadi mengeluarkan yang sebutir kurma tadi itu, atau kemudian 1.000 uang tadi itu, atau kemudian tadi yang saya contoh tadi, kerupuk 1 kayak gitu, nggak jadi, maka itu yang tertawa itu setan ya, karena dia berhasil menghalang-halangi kita untuk berinfak, untuk bersedekah, meskipun itu hanya sekecil kayak gitu. Padahal kalau kita kemudian ingat, oh iya ternyata duitku loh enek misalkan 50.000, tadi aja untuk berinfak 1.000 kenapa abot ya, padahal 1.000 dari 50.000 itu kan yang sekecil kali kayak gitu. Kemudian kalau kita ingat, oh tadi aku beli misalkan kurma 1 kilo, memberi aja 1 biji kok berat kayak gitu, akhirnya kan penyesalan kayak gitu setelah tidak jadi. Makanya ketika kita ada keinginan untuk berinfak ya, terus kemudian tiba-tiba muncul entah bisikan atau pikiran, nggak usah, dimakan sendiri aja enak, nanti kalau uangmu gitu, dan pikiran yang lain, lawan itu dilawan, keluarkan aja sedikit meskipun sedikit, keluarkan kayak gitu, nanti lega, kita tidak menyesal, dan setan yang akan kalah, dan dia merasa ya itu marah karena telah gagal menghalangi kita dari berinfak seperti itu. Nah, alhamdulillah teman-teman, waktunya tinggal 1 menit ya. 1 menit ini saya closing aja, bahwasannya setiap infak sedekah yang kita keluarkan itu adalah menambah harta simpanan kita yang akan menolong kita saat di alam kubur dan saat nanti di hari akhir, seperti itu ya. Memang di dunia harta kita berkurang, tapi simpanan kita di akhirat itu bertambah. Meskipun sedikit yang kita keluarkan, tapi itu sangat bermakna untuk menjadi cahaya kita nanti saat di alam kubur. Nah, berikutnya dengan kita berbagi kayak gitu, tentunya akan memberikan kita itu kemanfaatan atas diri kita kepada orang lain seperti itu, dan pasti ada kesenangan sendiri kayak gitu. Jadi untuk bisa seperti ini, kita harus memohon kepada Allah kayak gitu, supaya kita dijauhkan dari sifat kikir, karena Allah tidak menyukai hal itu, dan itu adalah bujuk rayu setan kayak gitu. Jadi kita harus memohon kepada Allah, sehingga kita bisa memberikan apa itu yang menjadi haknya Allah atas apa yang Allah titipkan atas kita kayak gitu. Kita bisa menikmatinya, dan kita pun juga bisa menikmatinya di dunia dan di akhirat, itu dengan cara berinfak,
Jadi kalau harta dimakan sendiri di dunia, maka nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ada yang kita infakkan, nanti kita dapat harta kita tadi itu kita nikmati di dunia, juga kita nikmati di alam kubur sebagai penolong, sebagai cahaya saat di alam kubur, dan sebagai nanti pembela saat di yaumul hisab. Seperti jadi kita menikmatinya di dunia, di alam barzah, dan juga di saat yaumul hisab, dan kita menikmati di akhirnya di penghujungnya yaitu di alam akhirat, yaitu di surga, seperti itu. Nah, demikian apa yang kita bahas hari ini teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya ya. Dan semoga kita oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang bisa meraih dari tujuan dari kita diwajibkannya berpuasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kayak gitu. Mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ya. Kebenaran datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita untuk ragu mengambilnya. Dan kalau ada salahnya itu kelemahan saya pribadi, kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya harus tutup kajian online kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.